Ya, saya cek soundnya. Halo, Bu Isabella suaranya. Halo, selamat pagi. Masuk suaranya? Suara Bu Isabella sampai akhir baiknya ya. Oke, Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya perkenalkan aku 2020 di Webex meeting ini bertemu dengan narasumber yang berasal dari SMA Dian Harapan Pitupulu nanti yang akan dimoderasi dari Bu Indi adalah aktif beliau Ausar, beliau juga mentor di daring Jawa Barat. Nah, hari ini pada kira untuk Halo? Iya. Baik. Baik, terima kasih Bu Dwi Ara selaku host di kegiatan hari ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, terima kasih sudah hadir di sini pada kegiatan kami hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai Edmodo, bagaimana penggunaan Edmodo pada saat pelaksanaan kegiatan home learning saat ini. Sebenarnya bukan karena kondisi virus corona yang kita memaksa kita harus menggunakan berbagai aktivitas internet ya. Tapi selayaknya kita sebagai seorang pendidik lebih baik lagi kalau kita bisa metal atau melek digital. Nah, di sini Bu Isabella Napitupulu akan menjelaskan mengenai bagaimana pemanfaatan Edmodo pada kegiatan home learning. Sebelumnya saya coba sampaikan siapa sih narasumber kita hari ini gitu ya. Baik, beliau adalah bernama Isabella Napitupulu MED. Unit tugasnya adalah SMA Dian Harapan Cikarang. Saat ini jabatannya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, beliau menamatkan di S1-nya dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Pendidikan Matematika. Lalu S2-nya dari Calvin College, Michigan, jurusan Teknologi Pendidikan. Baik, Bu Bella, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Bu Indi. Apakah suara saya jelas dan tidak terputus-putus? Jelas, Bu Bella. Oke, terima kasih Bu Jelas. Indi. Apakah PowerPoint saya juga sudah terlihat? Terlihat. Oke, terima kasih Bu Indi. Selamat pagi untuk semua. Sepertinya ini baru ibu-ibu ya yang hadir di sini. Saya lihat dulu. Iya, selamat pagi untuk ibu-ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa mendengarkan sedikit sharing dari saya. Sebenarnya saya juga belum terlalu expert, belum terlalu ahli di dalam bidang ini, tetapi saya ingin membagikan apa yang sudah pernah saya pakai.
Nah, tadi Bu Indi sudah sedikit menjelaskan tentang siapa saya, jadi mungkin kita tidak perlu berlama-lama di bagian itu, tetapi untuk ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini ingin bertanya lebih lanjut atau saya bisa bantu untuk konsultasi mengenai apa yang akan saya sampaikan ini, di depan kita semua sudah ada alamat email saya, baik email pribadi maupun email sekolah saya. Ya, saya tidak akan berlama-lama lagi, jadi kita mulai saja ya. Ya, jadi sebenarnya apa yang akan saya bagikan untuk ibu-ibu pada pagi hari ini adalah mengenai Edmodo. Tadi Ibu Indi sudah menyampaikan kepada kita dengan sangat baik sekali bahwa sebenarnya penggunaan Edmodo ini bukanlah hanya karena kita sekarang dipaksa untuk ada di rumah saja, kemudian kita harus mencari cara bagaimana kita menggunakan platform yang ada untuk membantu kita mengajar anak-anak didik kita dari rumah atau membantu siswa-siswi kita untuk juga belajar dari rumah. Edmodo ini sudah saya pakai jauh sebelum ada himbauan PSBB, ada himbauan untuk kita belajar dari rumah dan ada himbauan untuk kita ada di rumah saja. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari awal sekali, Edmodo ini memiliki memang misinya khusus untuk dunia pendidikan, gitu ya. Jadi misi Edmodo ini saya ambil dari laman Edmodo sendiri adalah untuk menghubungkan semua peserta didik dengan orang-orang dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka. Jadi kehadiran Edmodo ini diharapkan dapat membantu hal-hal yang tidak terfasilitasi hanya dengan pertemuan secara tatap muka. Edmodo ini juga sebenarnya bisa menjadi alat bantu yang bisa mempermudah kita para pendidik di dalam menyajikan sumber belajar yang lebih optimal lagi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, gitu ya, di mana anak-anak kita juga sangat kalau ada yang sudah hadir di dalam sesi saya sebelumnya, saya mengatakan sudah sangat tercebur dengan dunia digital, maka Edmodo adalah salah satu platform yang cocok untuk kita. Nah, Edmodo adalah jaringan pembelajaran sosial terbesar di dunia sampai saat ini. Ada sekitar 35 juta lebih total pengguna di seluruh dunia. Apakah hanya ini satu-satunya sistem pembelajaran informasi sosial yang ada saat ini? Jawabannya tidak. Di luar sana banyak sekali ibu-ibu sistem pembelajaran secara daring, gitu ya. Tetapi kenapa saya ambil Edmodo? Yang pertama, Edmodo ini bisa dipakai oleh semua orang yang memiliki email. Jadi dia tidak terbatas atau terpaku pada satu perusahaan informasi saja, tidak terpaku pada satu perusahaan software saja, tetapi setiap kita yang punya email, kita bisa memiliki akses ke dalam Edmodo. Dan ini sangat mudah sekali penggunaannya, kalau di dalam bahasa teknologi dikatakan user friendly, kita bisa menggunakannya dengan belajar sendiri, tetapi isi aplikasi di dalamnya sangat komprehensif sekali. Nah, mengapa kita harus menggunakan Edmodo? Ada 4 hal. Yang pertama adalah tentang engage, gitu ya. Jadi Edmodo ini memang dirancang untuk membuat siswa bersemangat, gitu. Tadi karena saya sudah bilang di awal, kita ini sedang berhadapan dengan siswa yang sudah tercebur di dalam era digital, begitu ya. Jadi dengan kita mengintegrasikan pembelajaran secara online atau dalam bahasa pendidikannya dikatakan blended learning, maka siswa itu akan bisa lebih bersemangat, gitu ya, karena mereka akan mengalami pengalaman belajar yang tercampur, gitu. Jadi tidak hanya terpatok di dalam ruang kelas saja. Kemudian hal yang kedua, connect. Edmodo ini bisa membantu kita untuk mengkoneksikan kita dengan siswa, dengan orang tua, dengan administrator, atau dengan vendor-vendor pendidikan yang ada, dan guru yang berada di pusat jaringannya kalau di dalam Edmodo ini. Nanti kita akan melihat bahwa ketika kita akan masuk ke dalam Edmodo, kita bisa masuk dengan 3 status. Apakah kita sebagai guru, apakah kita sebagai siswa, atau apakah kita sebagai orang tua.
Jadi orang tua pun dapat dengan mudah untuk memantau pembelajaran anaknya ketika mereka memiliki akun ini. Yang ketiga, personalize atau bisa personalisasi gitu ya. Edmodo ini menawarkan aplikasi yang menarik dan mudah digunakan. Tadi saya sebut user friendly yang mengintegrasikan pembelajaran tanpa batas dan mempersonalisasikan untuk setiap siswa. Jadi setiap siswa akan punya halaman uniknya sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini sangat mudah sekali untuk dipakai. Dan yang terakhir adalah measure. Jadi Edmodo ini membuat kita untuk lebih mudah untuk melacak kemajuan siswa melalui kuis dan diskusi. Begitu ya. Jadi mungkin selama ini yang menjadi problematika guru, khususnya guru kelas besar seperti saya gitu ya, kita mengalami mengalami kekurangan waktu yang begitu signifikan ketika kita harus mengoreksi ulangan yang berlembar-lembar, jumlah siswa yang banyak, apalagi bagi guru yang mengajar di kelas paralel yang banyak. Edmodo ini memiliki fasilitas untuk membantu kita memberikan penilaian yang komprehensif begitu. Nah, jadi ini adalah 4 alasan yang baik kenapa kita perlu mencoba Edmodo sebagai salah satu alternatif sistem pembelajaran secara daring. Bisa dipakai di mana saja dan kapan saja, tidak harus menggunakan laptop, tetapi bisa juga menggunakan handphone, sudah tersedia di App Store, ya baik itu ada di handphone yang berbasis Android atau berbasis iOS, begitu ya. Begitu juga dengan di Windows Store. Jadi sangat mudah sekali untuk didapatkan. Nah, saya akan menunjukkan kepada ibu-ibu dan saya mau cek dulu apakah sudah ada bapak-bapaknya ya. Nanti saya bilang ibu-ibu terus ternyata sudah ada bapak-bapak ya. Oh, masih ibu-ibu ya. Baiklah. Kepada ibu-ibu ini ya. Sudah ada Pak Iman, Oh, Bu. sudah ada Pak Iman Nugas. Oh iya, ya. Baik. Bapak Ibu ya berarti sekarang ya. Ini adalah laman utama ketika kita masuk. Bapak Ibu cukup perlu mengetik edmodo.com. Nanti masuk, halaman pertama yang akan kita lihat adalah ini. Salah satu keuntungan Edmodo itu dia gratis akunnya, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada biaya yang perlu kita bayarkan, ini gratis. Nah, pada saat kita masuk ke dalam akun Edmodo, kalau kita belum punya akun, maka kita pilih untuk membuat akun di situ. Kita pilih dengan hati-hati karena peran ini sangat membedakan fasilitas Edmodo yang akan kita dapatkan. Kalau kita guru, ya kita klik bagian guru. Kalau kita orang tua, mungkin ada sekolah anak kita yang menggunakan Edmodo, kita juga bisa masuk sebagai orang tua. Dan untuk siswa tentunya pilih yang siswa. Kemudian kalau kita sudah punya akun, kita bisa pilih atau klik bagian masuk yang ada di kanan atas. Dan kalau kita mau gabung di dalam satu grup yang sudah ada kodenya, kita bisa klik di dalam gabung ke grup. Jadi ini adalah laman utama yang akan kita lihat, kita dapatkan nanti. Ya, nah karena kita di sini rata-rata adalah pendidik yang hadir, maka tentunya kita ingin membuat akun guru kita. Pertama sekali kita masuk, kita buat akun guru, kita pilih bagian guru atau teacher, ya tergantung nanti bahasa apa yang ada di dalam laptop kita, dia akan mengikuti. Masukkan email kita. Nah, ini yang saya katakan. Jadi dia yang penting kita punya alamat email saja, begitu ya. Jadi bisa masuk dan membuat akun di situ. Nah, kalau kita sudah mendaftar akun sebagai guru, maka akan terlihat laman seperti di PowerPoint saya saat ini gitu ya. Jadi kita masukkan data diri kita, bisa kita masukkan foto kita juga, dan maksimal di situ dikatakan 10 MB. Berikanlah foto yang terbaik ya Bapak Ibu, karena nanti setiap kali anak-anak kita atau orang tua kita masuk ke dalam grup yang kita sudah buat, mereka akan melihat wajah kita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini ya. Nah, setelah itu kita lanjut saja prosesnya. Nah, ini adalah yang akan dilakukan pertama sekali. Jadi kita akan mengatur kelas yang akan kita buat. Di sini contohnya, kalau saya mau buat kelas akuntansi,
Saya ada 3 paralel, jadi saya mau pisahkan itu bisa, mau digabung juga bisa. Tapi saran saya kalau misalnya kita mengajar beberapa paralel, lebih baik kita membuat grup kelas, 1 kelas 1 mata pelajaran gitu ya. Jadi setelah mengatur profil, kita mengatur kelas, ini nanti kita bisa buat lagi, setelah proses ini jadi kita bisa buat kelas baru lagi seperti itu. Nah, jadi kenapa kita perlu membuat kelas? Karena grup kelas, karena ini adalah wadah yang nanti akan menghubungkan antara kita dan siswa. Dan secara tertutup gitu. Jadi hanya kita dan siswa yang ada di situ. Jadi kita atur kelas kita, terus ikutin saja kelas berapa, lokasi subjeknya apa, kemudian kita pergi ke beranda untuk melihat halaman utama. Nah, setelah kita berhasil untuk membuat akun, kita bisa mengupdate akun kita kembali. Nah, ini bisa didapatkan nanti kalau misalnya kita sudah pergi ke beranda tadi, maka Bapak Ibu bisa melihat halaman beranda dan bisa, mengklik foto yang ada di sebelah kanan atas dan memilih akun setting gitu ya. Kenapa? Kita di situ bisa memilih sekolah, jadi lebih spesifik lagi. Ini karena sekolah saya adalah Sekolah Dian Harapan Cikarang, maka saya pilih ini sebagai sekolah saya, bisa kita masukkan juga nomor handphone, jangan khawatir, nomor handphone, kalau nggak mau dimasukkan tidak apa-apa, karena ini nanti, mungkin ada beberapa yang tidak nyaman, nomor handphonenya ditulis di situ ya. Nah, jadi pokoknya setiap kali kita mau mengupdate akun kita, klik di foto kita, nanti akan ada pilihan-pilihannya. Ya. Nah, ini adalah halaman profil saya, begitu ya. Jadi di sini kita bisa menceritakan tentang diri kita bisa menambahkan sekolah, menambahkan foto profil tadi seperti yang saya sampaikan. Ini akun Edmodo ini memang sudah, setahun ini saya tidak pakai karena saya tidak aktif lagi berada di dalam kelas, karena sekarang saya ada di administrator. Tetapi ini kelas yang dulu sudah sempat saya buatkan. Di sini, Bapak Ibu bisa membuatkan profilnya, bisa membuatkan biodata, minat, dan perhatikan di sini kalau ada tulisan hanya terlihat oleh Anda, itu menjadi, akun privasi kita, data privasi kita gitu, yang tidak akan dilihat oleh orang-orang yang gabung di dalam ruang kelas kita. Nah, ini adalah halaman beranda tadi. Jadi halaman beranda ini agak sedikit mirip dengan tampilan Facebook, Bapak Ibu, begitu ya. Jadi, sangat gampang untuk dilihat dan dipelajari, kita bisa melihat bagian-bagiannya. Ini tuh kalau kita mau tulis status kayak di Facebook atau kita mau bagikan sesuatu kepada anak-anak kita, bisa di sini, di bagian yang berbagi pemikiran Anda dengan guru-guru lain. Nah, ini yang ada Mister Simanjuntak itu adalah salah seorang guru di sekolah kami, karena kami juga sudah membuatkan grup untuk guru-guru di sekolah. Jadi setiap kali Bapak Simanjuntak mengupdate sesuatu dan dikirimkan ke grup, maka saya akan muncul di halaman beranda saya. Kemudian kita lihat ya, satu persatu bagiannya. Nah, ini ada bagian yang disebut perpustakaan atau kalau kita menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, bahasa di laptop kita, ini adalah library. Ini bisa menyimpan konten, dengan unlimited, tidak ada batas, agar bisa dengan mudah untuk kita bagikan kembali atau kita gunakan kembali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya materi-materi yang sudah ada di dalam bentuk digital, ini bisa disimpan di dalam, perpustakaan atau library ini. Jadi sewaktu-waktu misalnya Bapak Ibu ingin meminta anak-anak untuk membaca, beberapa halaman yang sudah ada dalam versi digitalnya, Bapak Ibu tinggal buka perpustakaan, ambil dari sini, dan nanti disampaikan kepada anak-anak, tinggal dibagikan saja ke grup mana yang kita mau. Kemudian kalau kita mau membuat grup ini tidak terbatas hanya kepada, mata pelajaran, Bapak Ibu. Jadi, bisa juga kalau misalnya kita punya ekstrakurikuler gitu ya, kita mau buat grupnya di Edmodo juga boleh. Kalau kita misalnya ada grup diskusi terbatas dengan beberapa siswa saja, silakan. Atau misalnya ada siswa-siswa yang kita tahu perlu bimbingan khusus dan Bapak Ibu ingin kontrol lebih
ketat lagi, anak-anaknya diminta untuk gabung ke dalam grup ini juga bisa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat kelas saya di sini, saya memang sempat menjadi guru pembimbing karya ilmiah di sekolah saya. Jadi saya buatkan scientific paper class, grup untuk anak-anak yang ingin bertanya mengenai karya ilmiah. Ini grup fisika kelas 12, saya pernah mengajar juga di fisika kelas 12, jadi ini ada grup kelas saya buatkan di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memposting tugas, mengingatkan, atau bahkan polling nih, misalnya Bapak Ibu ingin mengadakan kelas tambahan hari Selasa jam 3:30 sore, misalnya gitu ya. Apakah ada yang bisa hadir? Nah, kita bisa posting di sini. Jadi kita lihat nanti anak-anak akan jawab, akan polling di situ dan kita lihat, oh yang bisa hadir cuma 10%, ya udah saya ganti deh jadwalnya. Atau juga untuk pertanyaan-pertanyaan diskusi bisa diposting di bagian ini. Nah, kalau misalnya kita ingin membentuk grup, tadi seperti yang saya sampaikan, kita lihat di halaman paling kiri di beranda kita, di bagian kelas saya, di sini ada titik-titik 3, kita klik di sini, nanti ada kata tambah, kita tambahkan grup. Nanti akan muncul permintaan seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita isikan, kita tuliskan apa informasi mengenai grupnya, nama kelasnya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin menambahkan deskripsi kelasnya, eee bisa dituliskan di sini, ini adalah kelas khusus untuk apa, tujuannya apa, itu bisa dituliskan di dalam deskripsi. Kita bisa pilih jenjang, nanti ada pilihan apakah SD, SMP, SMA, kelas berapa, dan pilih mata pelajaran, dan kita bisa pilih warna. Jadi ketika tampil di sini kita akan lihat nih, beda-beda warnanya gitu ya, hanya untuk mempermudah kita melihat saja. Kemudian kita klik kata buat dan akan terbentuk kelas. Nah, nanti pada saat kita klik kata buat, kita akan melihat ada satu kode grup. Nah, kode grup inilah yang Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswi kita agar mereka masuk ke dalam ruang kelas ini, ruang Edmodo ini, ruang kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Atau bisa juga dengan memberikan URL-nya, dengan klik bagian join URL. Nah, seandainya nih, tadi kan saya di awal sudah sampaikan di bagian yang ini ya Bapak Ibu ya, kalau mau posting tugas itu bisa ditulis di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu tulis di sini, tidak ditujukan kepada siapa-siapa, maka semua orang yang mengikuti Bapak Ibu itu akan bisa melihat postingannya. Tapi kalau misalnya tertentu hanya kepada, kelas saja, kelas tertentu gitu ya. Ditulis kepada individual, grup, multiple group gitu ya, ditulis di bagian kotak yang di bawah ini, nama kelasnya. Jadi tadi ada kelas P5 Science, maka saya ketik di situ, maka yang menerima posting saya itu hanyalah yang ada di dalam kelas ini. Di luar itu tidak akan melihat, begitu ya. Nah, kalau kita mau mengatur waktu pengirimannya juga bisa. Saya baru mau kuis hari Senin, tapi saya hanya punya waktu untuk posting hari Sabtu. Tidak apa-apa, Bapak Ibu posting saja tetap, tapi klik bagian yang terlihat seperti jam ini untuk mengatur penjadwalan pemostingan tugas, gitu ya. Nah, jenis tugasnya bagaimana? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di bagian atas. Apakah kita hanya mau memosting note? Jadi kalau misalnya eh, catatan aja untuk anak-anak atau pengumuman gitu ya, penting nih ada pengumuman, silakan pilih bagian alert, assignment itu bentuknya tugas, kuis itu kalau kita misalnya mau memberikan formatif tes, dan polling itu nanti kalau seperti yang tadi, kita mau mengadakan kelas, silahkan kamu pilih hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu bisa pilih bagian yang poll. Jadi Edmodo ini sangat memberikan variasi yang sangat banyak bagi kita, yang bisa membuat hal yang paling pertama adalah membuat anak-anak sangat bersemangat sekali karena merasa ini adalah dunia yang dekat dengan mereka saat ini. Begitu ya. Tadi saya sedikit melihat ada pop-up window, tadi saya lupa dari Ibu apa. Maaf Bu, tapi tadi Ibu menuliskan ini seperti tampilannya seperti Facebook ya, benar ini tampilannya seperti Facebook. Bahkan, warna-warna temanya ini seperti warna tema Facebook begitu ya, warna biru, putih gitu. Nah,
Ini adalah salah satu polling yang dibuat gitu ya, kalau saya mau bertanya singkat saja kepada anak-anak gitu ya, planet apa? Planet mana yang terbesar di, tata surya? Apakah Bumi, Jupiter, Neptunus? Gitu. Nah, dari sini kita akan langsung lihat hasilnya. Berapa sih yang jawab Bumi, berapa yang jawab Jupiter, berapa yang jawab Neptunus. Kalau kita klik show result gitu ya, bagian sini kita akan melihat, eee jawabannya. Nah, cuma, voting ini, anonimus, namanya tidak terlihat. Tapi kita bisa lihat, kita bisa pakai ini untuk memeriksa pemahaman siswa. Oh, dari 15 siswa saya yang jawab benar 13. Oh, berarti saya bisa simpulkan untuk topik yang saya sampaikan kemarin, sepertinya sudah hampir semua memahami, begitu ya. Nah, kalau kita mau, meminta mereka mengumpulkan assignment, khususnya pada masa seperti ini, masa belajar dari rumah. Kita kan tidak mungkin meminta anak untuk mengumpulkan tugas datang ke sekolah, tetapi kita bisa meminta mereka untuk mengunduh, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin membuat tugas mengumpulkan paper atau esai tulisan, nah saya bisa pilih assignment, ya, bagian di sini. Saya tulis judulnya dan saya tulis tanggal berapa dikumpulkan. Nah, ini bisa membantu kita untuk memberikan batasan waktu bagi siswa. Jadi yang terlambat-terlambat tuh, yang suka ngumpulin terlambat di kelas kita, nah dia nggak akan bisa mengumpulkan lagi kecuali dia chat pribadi kepada kita, gitu ya. Kita tuliskan judulnya, kita deskripsikan tugasnya apa. Jadi misalnya saya pilih contoh kelas P5 Science dari Bapak ini. Judulnya adalah Crazy Plan Shop Assignment gitu ya. Mereka diminta untuk, kita lihat di sini, memilih aplikasi di title bar, terus pilih Crazy Plan Shop dan mainkan games tersebut yang saya yakin mungkin berhubungan dengan pelajarannya. Kemudian report, laporkan berapa poin yang sudah diterima ketika kamu mengumpulkan tugasmu. Nah, ini adalah deskripsinya. Nah, ketika ada anak-anak yang sudah mengumpulkan, itu kita bisa lihat di sini jumlahnya. Turn in itu adalah jumlah yang mengumpulkan. Oh, yang mengumpulkan baru 4 anak, tapi waktunya masih lama ini, masih Mei 4. Oh, tapi tahunnya 2013 ya. Ya contohnya itu di tahun 2013. Nah, jadi ini sangat sangat mempersingkat waktu untuk kita para guru, jadi kita nggak harus checklist gitu ya, lihat daftar nama siswa, hitung satu-satu gitu ya. Jadi dia sudah mengumpulkan saja, ini paling tidak kita tahu berapa jumlah orang yang sudah anak yang sudah mengumpulkannya gitu ya. Nah, kalau kita klik ini, kita bisa juga memberikan penilaian di situ. Nah, ini adalah contoh, penilaian gitu ya, dari siswa. Jadi dia mengumpulkan esai gitu. Kalau kita belum melihat penilaiannya, eee, belum memberikan penilaiannya, statusnya akan ungraded gitu ya. Nah, di sini, kita bisa lihat di sini, kalau misalnya dia mengumpulkannya terlambat, akan ada tulisan late gitu. Jadi kita tahu mana yang terlambat, mana tidak. Kadang-kadang kalau misalnya kita, meminta mereka mengumpulkan di box yang ada di ruang kelas kita gitu ya, yang paling atas saya hitung sebagai yang terlambat. Nah, anak-anak kadang suka nyelip-nyelipin di bawah begitu ya. Jadi tapi dengan sistem seperti ini, sudah diaturkan waktu pengumpulannya, maka, eee, kita bisa melacak secara cepat siapa yang terlambat. Nah, eee, ini adalah tempat untuk menuliskan nilai. Jadi kalau misalnya kita sudah menuliskan nilai, anak-anak akan langsung tahu nilainya berapa, gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan note kepada mereka sebagai feedback, umpan balik gitu ya. Apa misalnya kita ingin dia memperbaiki lagi, oh saya mau memberikan dia kesempatan memperbaiki lagi, silahkan diklik di sini, Bapak Ibu bisa menuliskan komentarnya. Nah, kalau misalnya di dalam kelas kita itu ada, apa itu namanya, ada guru lain juga yang bisa bergabung, itu bisa juga. Mmm dan di sini nanti komentarnya akan kelihatan gitu ya, "Zora tolong kerjakan ulang dan kumpulkan kembali, berdasarkan, saran-saran yang sudah saya berikan tadi," gitu ya. Jadi kita bisa memberikan di sini. Jadi si Zora ini ketika dia membuka halaman kelas ini, dia akan bisa melihat bagaimana progres tugasnya sebenarnya. Nah,
bagian yang ketiga itu adalah kuis. Jadi kuis ini sifatnya seperti kalau kita isi di Google Form itu juga kurang lebih hampir sama, tetapi kalau di Edmodo dia sudah integrasi langsung di sini. Kalau kita mau buat kuis juga bisa gitu kan, kita ketikkan saja kuisnya, pertanyaan-pertanyaannya di sini. Nah, kita berikan time limit. Nah, jadi biar anak-anak itu nggak sempat lihat kiri kanan, karena kalau mereka di rumah kan kita nggak tahu ya bagaimana mereka mengerjakannya, apakah mereka mengajarkannya secara jujur atau tidak. Tetapi kalau kita berikan time limit dengan tepat, mungkin mereka tidak akan punya waktu untuk melihat kiri kanan. Berdasarkan apa teori belajar yang pernah saya dapatkan, kalau misalnya kita mengerjakan soal itu sekitar 10 menit, berarti anak kita itu mengerjakannya sekitar 2 kalinya kita, 20 menit gitu. Jadi memang membuat soal yang baik itu adalah ketika kita membuatnya, kemudian kita kerjakan, kita hitung waktunya. Nah, 2 kalinya itu adalah waktu yang diperlukan anak-anak untuk mengerjakan soal gitu ya. Nah, jadi kita bisa create kuis baru. Apakah mau pilihan berganda? Apakah mau benar salah? Isilah titik-titik, jawaban singkat, atau menjodohkan itu bisa dipilih di sini. Nanti semua formatnya akan langsung keluar. Begitu ya. Nah, di bagian yang kanan bawah ini ada pilihan randomized questions. Ini artinya nomornya itu akan diacak-acak. Jadi untuk setiap anak nomornya bisa beda. Jadi mereka nggak bisa nih WA temennya, nomor 1 lu jawab apa gitu ya. Kecuali dia niat banget nomor 1 pertanyaan ini jawab apa. Nah, itu akan memakan waktu. Jadi menutup ruang gerak anak untuk bisa bertanya kepada teman-temannya. Nah, ini adalah hasilnya, hasil grading dari kuis. Kita bisa melihat analisis hasil belajarnya juga langsung di sini Bapak Ibu. Jadi lihat pertanyaan pertama ada berapa orang yang jawab benar, pertanyaan kedua berapa orang. Jadi kita bisa lihat pertanyaan mana sih yang paling banyak salah gitu. Jadi mungkin kita bisa hanya fokus mengulangi materi di situ. Jadi memang ini sangat mempersingkat waktu kita untuk melakukan analisis hasil belajar juga. Kemudian kita bisa memilih melihat satu persatu jawaban anak-anak itu secara individual dengan mengklik bagian namanya saja. Dan Edmodo juga mempunyai fasilitas memberikan penilaian secara otomatis. Nanti pada saat kita membuat kuis, dia akan menanya jawaban mana yang benar gitu ya. Kita langsung kasih jawaban benarnya, nanti mereka akan memberikan penilaian langsung. Kecuali mungkin untuk isian singkat itu tidak ada, tidak bisa karena memang kalau dia bentuknya tulisan, kalau kita harus meminta anak sama persis dengan jawaban kita itu akan sangat sulit sekali karena kata-kata juga banyak sinonimnya begitu ya. Jadi untuk jawaban singkat itu kita isi periksanya secara manual. Ya, ini tadi yang saya sampaikan, memberikan hasil analisis hasil belajarnya berdasarkan per nomor kelas ini mana paling banyak benar dan mana yang paling banyak salah. Nah, ini adalah bentuk penilaiannya nanti. Jadi ini ada tes assignment, ini adalah beberapa tugas yang sudah dilakukan di dalam kelas ini, dan di sini kita bisa langsung lihat, wah si Jill ini cuma ngerjain laporan praktikum aja, yang lain dia kosong. Oh sama kuis ya, kuis chapter kuis. Nah kita jadi bisa lihat secara langsung nih, atau memang mungkin tes assignment ini belum dilakukan guru ini ya. Nah jadi kita bisa lihat di sini laporan belajarnya nilainya berapa, ya udah. Jadi kita tinggal gampang saja untuk mengupdate-nya, begitu ya. Nah, laporan ini bisa kita ekspor ke dalam bentuk CSV file atau nanti di dalam bentuk Excel juga bisa, gitu ya. Dan kita simpan di dalam komputer kita untuk kita lihat nilainya. Yang buat ini menjadi lebih menarik, anak-anak tuh biasanya suka kalau dikasih apresiasi, gitu ya. Apresiasi yang diberikan Edmodo ini dalam bentuk lencana. Jadi kalau kita bisa kasih nih, oh ini si Jane ini dia anaknya sangat rasa ingin tahunya tinggi nih. Oh, saya kasih deh badge yang ini. Jadi mereka semangat tuh ngelihat, oh banyak nih ada gambar-gambar lencana. Oh, jadi saya mau belajar lebih keras lagi deh, gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk memotivasi dan mengapresiasi pencapaian anak-anak.
Nah, ini dia library yang tadi saya sampaikan, perpustakaan, tempat kita menyimpan banyak hal dan kita bisa melihat juga RPP dari guru-guru yang lain yang sudah mengupload di situ, yang memang mau membagikan. Ada juga video-video pembelajaran. Jadi sangat mudah sekali untuk kita, Bapak Ibu, untuk mencari banyak sumber pembelajaran khususnya dalam kondisi sekali lagi belajar dari rumah ini. eh, Kita tinggal ketik topiknya saja, nanti yang sudah berhubungan dengan topik-topik itu kita bisa lihat, yang berguna bisa kita pakai, begitu juga dengan punya kita, kalau ada yang berguna juga kita bisa bagikan gitu ya. Jadi kita memang saling berbagi di sini. Jadi Edmodo ini memang memberikan fasilitas kita bisa berbagi dengan sesama rekan guru di berbagai penjuru dunia lainnya. Nah, kalau misalnya kita melihat, oh ini saya mau pakai nih Solar System Movie, ya udah kita klik Add to Library karena itu akan masuk ke dalam library kita. Atau kita mau masukkan ke dalam Google Drive juga bisa, khusus untuk pengguna Gmail gitu ya. Alamat email berbasis dari Google produk. Nah, kalau misalnya ini folder, kita mau mengorganisasi agar lebih rapi dan mau membagikan folder-folder pada grup kita, bisa klik yang bagian ini. Nah, ini kita juga bisa memasukkan silabus di dalamnya. Ini adalah contoh folder yang sudah dibuat, gitu ya. Jadi saya mau buat folder. Jadi kalau saya sudah buat foldernya, misalnya saya mau bagikan folder ini sama kelas berapa aja sih? Oh ya udah, saya mau cek untuk P5, P4, P1, P2 begitu. Jadi udah tinggal langsung otomatis. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, kalau sudah sedikit banyak melihat, oh kayaknya banyak banget kegunaan Edmodo nih yang bisa saya pakai, kita bisa mulai pertama dengan kita membuat akun kita. Kemudian mengisi secara lengkap profil kita, membuat grup, mengundang siswa, ya, karena di dalamnya kita bisa membagikan sumber belajar, bisa memimpin dalam diskusi yang sifatnya kolaboratif, memberikan tugas, kuis, polling, dan lain-lain. Kemudian kita bisa menginstal aplikasi di handphone kita, jadi kapanpun, kemanapun kita pergi, kita bisa terus melihat proses pembelajaran, kita bisa mengajak siswa untuk terus terlibat, meningkatkan kreativitas mereka, bahkan kita bisa memberikan penilaian untuk pembelajaran mereka. Dan yang terakhir, kita bisa ikut dan berpartisipasi di dalam komunitas. Kita akan terkoneksi dengan seluruh pendidik dari seluruh belahan dunia manapun yang menggunakan Edmodo dan mendapatkan sumber-sumber belajar yang sangat luar biasa sekali. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, kalau memang merasa bahwa Edmodo ini mungkin adalah jawaban atas beberapa permasalahan dalam pembelajaran Bapak Ibu, bisa kita gunakan. Khususnya bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sebenarnya secara infrastruktur anak-anaknya memiliki akses ke internet, tapi belum menemukan platform yang tepat, mungkin Edmodo adalah salah satu model pembelajaran yang bisa kita coba, begitu. Ya, itu yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita akan bisa pakai untuk sesi tanya jawab, yang nanti saya bisa langsung jawab. Kalau perlu kita demonstrasikan berikutnya setelah ini, kita akan demonstrasikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Indi. Baik, terima kasih Bu Bella atas paparannya hari ini. Wah, luar biasa. Ternyata Edmodo kalau dilihat sepertinya mudah ya Bu ya, karena tampilannya sangat familiar sekali, apalagi kita-kita ibu-ibu yang sering menggunakan Facebook. Ini kayaknya sih akan sangat mudah penggunaannya. Baik teman-teman, dipersilahkan, kami silakan untuk yang mau bertanya. Langsung di unmute dulu. Waalaikumsalam, Mangga Ibu. Oke, nama saya Ibu Reni, ya. Ya, Oke, Bu Reni, salam kenal. silakan. Saya Dari Bu mana Bu Reni? dari SMK Industri Nasional 1. Oke, silakan Bu Reni Ya. langsung ke Bu. Oke, terima kasih dengan Ibu Isabella.
Alhamdulillah saya juga memang menggunakan Edmudo karena saya pernah ikut pelatihan di SMK 2 Cikarang Barat untuk Edmudo ya. Memang benar banget Edmudo itu bukan dilakukan di saat sekarang Covid aja, memang sudah dirancang untuk apa ya pembelajaran kita Dewan Guru agar tidak apa ya gaptek lah ya atau tadilah melek digital ya atau apa tadi tuh melek teknologi ya yang disampaikan. Nah, di sini saya hanya mungkin menambahkan saja apa ya sharing sedikit. Di situ kan memang Bunda Isabel dari tadi menggunakan dengan bahasa Inggris ya. Tetapi sebenarnya saat dibuka di awal Bunda boleh klik paling bawah. Nah, itu bisa pengaturan untuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi bisa klik dengan bahasa Indonesia, maka anak-anak pun bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin sharingnya itu aja sih Bunda, tapi luar biasa keren gitu. Saya juga menggunakan ini untuk tingkatan SMK dan MTS. Alhamdulillah kita jadi pembelajaran kita tetap berjalan walaupun tetap apa kondisi seperti ini. Mungkin itu, terima kasih banyak Bunda Isabel, Terima luar biasa kasih. keren timnya. Terima kasih Bu Reni untuk sharingnya. Wah, alhamdulillah. Jadi tambah lagi nih informasi kita mengenai Edmodo. Boleh ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman yang mau bertanya atau memberikan tambahan dan lain sebagainya, dipersilakan. Mungkin mumpung nih dengan Bu Bella. Silakan. Klik angkat tangannya juga. Baik. Astri, Ya. Halo. Masih ada yang ingin bertanya mengenai hubungannya dengan Edmodo? Mungkin langsung buru-buru nyoba ini semua, Bu. Mungkin langsung Mohon maaf, di wilayah saya sedang ada penyemprotan. mungkin lagi buru-buru mencoba membuat akun ini semua pesertanya ini kayaknya. Baik, Bu Bella masih bersama kami. Ya, halo. Halo, Bu Bella. Iya, Bu Indi. Masih. Terdengarkah? Ya, halo. Terdengarkah? Bu Indi? Halo. Halo. Ya, Bu Bella masih jelas terdengar suara kami? Jelas. Apakah suara saya terdengar? Teman-teman ada yang masih penasaran nih mengenai Edmodo, silakan ditanyakan langsung. Halo. Ya, terima kasih Bu Ara. Sepertinya terputus dengan Bu Bella, tapi masih ada. Ada, Bu Bu. Bella masih ada sebentar. Ada. Teman-teman partisipan harap bersabar. Halo. Ya, Bu Bella gimana? Suara saya terdengar? Mohon maaf, Bu Bella terputus atau suara saya ya? Di saya yang kurang bagus. Ya, Suara saya terdengar? saya aja pengen langsung, Bu. Saya sebetulnya sudah sangat penasaran. Halo. Ya, terdengar jelas. Ya. Jelas. Oke. Iya, jelas. Oke. Ya. Ya, Ibu, jelas terdengar. Tapi gimana ya? Ya, bagaimana? halo. Ya, jelas, Bu. Jelas, Bu Bella? Oke. Ya. Suara Bu Bella jelas terdengar. Ibu Asriani ya? Asriani sepertinya ingin bertanya. Iya, Bu Bella. Ya, silakan, Bu. Iya. Sepertinya sudah hampir 1 jam ya, sudah 11.26 hari ini. Bu Bella bagaimana? Masih ada yang ingin disampaikan untuk penutup? Atau kita tutup saja? Satu lagi mungkin Ibu Asriani ya? Ibu Asriani tadi mau bertanya katanya. Iya, Bu Bella. Ya, silakan, Bu. Halo? Ya, silakan, Bu. Saya mau tanya untuk ini ya, kelas itu maksimal isinya ada berapa siswa ya, Bu?
Sejauh ini yang saya pernah pakai belum ada maksimalnya, Bu. Oh, jadi bisa ya, Iya. berapa aja gitu ya. Tapi Terus yang terakhir satu lagi, bagaimana penggunaan Edmodo ini kalau untuk jenjang PAUD ya, Bu ya? Kan kalau itu kan untuk jenjang yang di atas PAUD memang pembelajarannya sudah pasti. Kalau yang jenjang PAUD kan pembelajarannya berbeda gitu. Itu bagaimana ya? Ya, memang kalau untuk jenjang PAUD, saya sarankan itu orang tuanya juga ikut membuat akunnya langsung, Ibu. Jadi memang yang akan banyak mengakses itu adalah orang tua. Karena kalau anak-anak PAUD kan masih belajar ya, baru menggunakan. Jangankan masuk ke akun Edmodo, komputer juga mereka masih baru belajar. Jadi kalau untuk PAUD, saya sarankan tidak apa-apa dibuatkan akun grup kelas PAUD-nya, tetapi yang menjadi masuk ke dalam aksesnya adalah orang tua gitu. Jadi orang tua bisa langsung memantau. Kalau ibu misalnya mau memberikan ada materi-materi tertentu, misalnya hari ini mau mewarnai apa, kemudian ibu memberikan gambarnya lewat situ bisa, tetapi lewat orang tua yang lebih banyak mengakses. Seperti itu, Ibu. Kalau misalkan kita kasih tugas menggambar, itu kita kirim gambar itu, orang tua juga bisa di-download ke gambarnya di situ. Betul, betul. Jadi kita buatkan password dan akun PAUD-nya itu, siswa-siswinya itu tentu melalui orang tua. Jadi orang tua bisa mendownloadkan untuk anaknya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Ibu Indira tadi keluar sebentar ya? Terputus Bu Bella, ini ganti koneksi. Oke. Sudah jelas Bu? Sudah. Tadi baru menjawab pertanyaan Bu Asriani. Untuk penggunaannya untuk PAUD, Bu. Oh. Iya. Sudah tadi. Iya gitu. Sudah ya, terima kasih Bu Asriani untuk pertanyaannya. Iya. Ada lagi teman-teman? Mau nanya? Halo? Halo. Ya, Halo. Ya, silakan Ibu. Iya, ini saya Indah. Kami persilakan untuk bertanya, silakan langsung Bu. Iya, Bu Indah, Miss Indah silakan. Maaf sebelumnya, baru dapat sinyalnya jam 11-an. Ya, lanjut Bu. Jadi belum paham banget tentang Edmodo-nya itu sendiri, tapi mendengar pemaparan dari Bu Bella, saya tertarik gitu. Jadi penasaran bagaimana sih awalnya. Tadi kan kayaknya bilangnya jangan-jangan yang lagi dengerin materi pada buat akunnya gitu. Gimana sih cara buat akunnya gitu? Jadi belum paham maksudnya dari mana sih pembuatan akunnya itu. Oh iya. Itu Nah, silakan Bu Bella lanjut. Terima kasih Bu Indi. Jadi Bu Indah nanti bisa langsung masuk ke edmodo.com begitu ya. Ini saya bagikan dulu screen sharing. Saya share dulu untuk Bu Indah ya. Sebentar ya Bu. Terlihatkah layar saya? Apakah terlihat? Iya. Jadi Bu Indah, nanti kalau masuk itu Ibu, ini karena saya sudah terdaftar, saya keluar dulu ya. Nah, nanti Ibu masuk ke edmodo.com. Nanti Ibu mendaftar. Kalau peranannya adalah sebagai guru, Ibu klik yang guru. Ya. Dan masukkan alamat email yang Ibu punya dan kata sandinya. Jadi langsung buat akun aja. Seperti itu. Oh, siap. Iya. Baik, Bu Bella, terima kasih. Dan ilmunya, insya Allah bermanfaat sekali. Iya, sama-sama Bu Indah, terima kasih. Iya. Iya, makasih Miss Indah untuk pertanyaannya, benar sekali. Karena tampilannya seperti Facebook nih Miss Indah, jadi tampilan Edmodo seperti Facebook, jadi sepertinya kita akan lebih mudah untuk mempelajari nanti. Kalau sudah praktek ya Bu Bella ya, biasanya akan lebih mudah. Betul. Nanti kita coba sama-sama deh.
di Betul, betul. kecamatan Siap, kita siap. ya. Karena kita di satu kecamatan nih di Serang Baru, Bu. Oh ya, kalau nanti butuh pelatihan langsung setelah COVID, saya bersedia datang nih. Wah, keren. Halo Bu Indi. Terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Ada lagi? Sepertinya cukup, Bu Bella. Ya, Ada yang ingin disampaikan di akhir? Ya, halo. Bu Indira. Halo. Iya. Ini untuk presensi, nanti kita biasanya ini batch 6 keberapa ya? 63 ya. Kenapa, Bu? 63 ya? Iya. 63. Iya, Bu Sri. 63. Oke, terima kasih. Oh iya, jangan lupa teman-teman tolong diisi presensinya biar nama teman-teman tetap berada di link kami ya. Silahkan. Ada lagi? Bu Bella bagaimana? Oke, sudah Bu. Jadi Cukup? selamat menggunakan untuk ibu-ibu yang ada di sini. Nanti kalau ada Halo? pertanyaan, ya halo, halo. Ya, selamat menggunakan. Kalau ada pertanyaan. Sepertinya cukup Bu Bella Ya. karena waktu juga sudah 11.33. Sudah jam 11:33. Sepertinya waktu sudah melebihi 1 jam yang sudah kita rencanakan. Oke, Bu. Ya. Iya. Gimana Bu Bella? Ya, oke Bu. Sepertinya Bu Indi nggak dengar suara saya ya. Halo? Halo Bu Indi. Iya. Ya. Dengar sekarang dengar Bu Bella? Oke, oke. Baik, oke, cukup dari saya Bu. Itu aja. Ya, kita tutup saja kalau gitu Bu Bella. Ya. Bu Bella kita tutup saja. Oke, oke. Sepertinya sudah cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sebagai partisipan. Ya, terima kasih. Terima kasih kami cukupkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Dadah. Lanjut ke Bu Ara, silakan Bu Ara. Ini Bu Indira semuanya. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya sebagai host Bu Dwi Larasati. Terima kasih atas partisipasi ibu semua. Saya tadi sudah ada Bu Nyir, ada Pak Iman. Sangat berterima kasih. Kita juga mohon tolong presensinya terlebih dahulu. Tinggal saja grup dan akhir yang tak retak, maka apapun yang menjadi kekurangan maaf dan ketemu lagi. Dan kalau ingin ada materi yang sama, Bu Bella sudah bersedia. Nanti tinggal kita tagih aja kapan beliau akan bisa memberikan ilmunya. Begitu ya Bu Bella dan Bu Indira. Betul, betul Bu. Silakan. Selamat siang. Ini baru cuplikan kecil saja Bu Isabella. Bikin gitu kan. Nah, nanti mungkin mungkin ada nomor yang bisa dibagikan oleh Bu Bella. Oh iya, bisa. Nanti saya taruh di chatnya saja ya. Di chatnya Bu, biar mungkin ada yang mulai mencoba, nanti jika ada kendala bisa langsung chat Bu Bella, begitu ya Bu Bella? Iya, betul Bu. Kita dapatkan nomornya 081281912368, begitu ya Bu Bella ya? Iya, betul Ibu. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat siang. Akhirul kata,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Ya, soon. see you soon. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih juga.